lagi kita rasmi, kita nggak dihargai. Sepakat ya? Turun kita rasmi. Jangan dulu. Enggak, sepakat ya? Olan ya? Olan. Asih. Asis. Ajis. Udah hidup dia dari mati tadi dia sebentar. Kopiku udah dibuat, Dek. Alisa itu. Bos Duma. Alisa itu. Kopi abang udah dibuat, belum? Apa sih? Gak pernah aku selembut gini ya. Gak pernah aku dengar selembut gini. Olan, aduh mak gila kali ah. Licin. Udah kopinya dibuat. Baik, menyala abangku. Merah dia. Ganteng kali. Mana gitar? Ambil gitar dulu. Gitar. Sehat, Bang? Sehat. Masya Allah, syukurlah. Ganteng kali bajunya. Pak Pendeta, baru saja kita putar tadi STT Nias itu memberikan klarifikasi konferensi pers bahwa website itu bukan dia yang buat, tapi salah satu menyebut nama Santo di Jawa Tengah. Itu dia tidak ada terafiliasi dengan STT dengan website itu yang diduga menista agama Islam. Itu dulu diklarifikasi. Apa sih itu STT Nias? Siapa sih dosennya? Gitu loh Pak. Silakan Pak Pendeta Henry Tan. Nias saya nggak tahu persis ya, tapi Udin lah yang ke sana. Itu masuk Udin, nggak cuman situ kok, Petamburan, Cianjur, Jogja, Salatiga, Malang, Surabaya itu yang setahu saya itu udah masuk itu. Cuman yang sempat mengajar mungkin baru Nias, mungkin ya. Itu kan diakuin sendiri oleh Udin, saya udah ngajar tuh di Nias ya. Betul, tapi kalau yang lain udah masuk juga, setahu saya mah udah masuk. Ini yang sini nih, yang kelompok dari gereja Matik, pokoknya itu harus satu kelompok gereja Matik. Gitu. Udah Lanjut, banyak Bang juga Pak Pendeta ya? Udah banyak juga ya masuk ya? Kalau yang setahu saya kan 20 ya, ada 20 dari gereja Matik. Ini bukan dari Katrom, bukan dari Ortodoks, bukan dari Prosetan juga, bukan. Tapi ini khusus dari gereja Matik. Gereja Matik ya? Iya benar. Prosetan. Ortokodok katanya. Coba bayangkan 20 yang sudah masuk, muridnya ada 200 saja, udah berapa itu coba? Hah? 20 murid ada 200 saja, udah berapa itu? Udah 2000. Penghujat. Wah gila, penghujat, cobalah, kan gila itu dah. Ini ada videonya Pak Henry, tolong ditanggapi. Ini suara Pak Henry kan? Nih dengerin. Munculnya kurikulum Islamologi ya, di STT. STT itu apa Pak? Sekolah Tiga Tuhan. Ya itu bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana itu Pak Pendeta? Seperguruan saya dengan Pak Pendeta ini, seperguruan saya memang. Menyatakan STT Sekolah Tiga Tuhan. Ya. Lanjut Bang. Ya, Pak Pendeta gimana itu kurikulum STT sebenarnya? Silakan. Karena belum pernah diajar, saya hanya tahu ketika dia keluar dari Tangerang, lalu masa harus lapor ya. Kalau itu kan mesti lapor tuh, mesti lapor. Tapi dia disetting sebagai dosen dari Islamologi, ya. Itu semua orang sudah. Materinya itu ada buku, dalam bentuk buku. Cuman dulu saya dapat, cuman tahu kemana lah, begitu. Buku ya setebal mungkin sekitar lumayan pakai lembaran A4 itu ya, pakai buku gede begitu. Mungkin 60 halaman lah begitu. Tapi ya kebanyakan tulisan Arab lalu diartikan, dikasih simbol-simbol gitu. Cuman saya udah lupa naruhnya itu. Gitu. Itu menurut Pak Pendeta, mata kuliah Islamologi itu diperlukan nggak sih di STT? Kalau kami orang Kristen nggak perlu, lah mereka kan bukan Kristen, sekolah Tiga Tuhan kan, mungkin perlu bagi mereka.
tiga Tuhan. Jadi ini sudah A1, si Udin pernah mengajar di STT gitu ya, terutama di Ya, Nias. kalau itu dia sudah akuin, tetapi yang paling simpel sebenarnya Petamburan kan deket banget. Petamburan Jakarta, Iya. ya. Petamburan lalu Cianjur itu juga deket juga, itu punyanya Gereja Matik juga. Ya, logikanya lo ya, tapi kalau dia nggak mengakui ya kita nggak tahu. Apa sih gereja Matik itu? Lawannya gereja manual kan gereja Matik. Metik manual. Gearboxnya. Oh iya. Dia otomatis. Kita dengerin dulu si Udin. Sekali lagi dari Polonia Medan atau yang sekarang ini apa namanya bandara yang baru dari Medan ke Nias, sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun dan STT Nias itu ada di Gunung Sitolik, kota Gunung Sitolik. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1, dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang Gitu. Udah. Dia akui, saja pun ikut semua. dia akui pernah beli ke sana, Pak Pendeta. Si Udin sendiri. Ini ada videonya sama saya. Iya benar, itu tidak salah. Tapi saya pakai logika sederhana, yang paling dekat adalah Petamburan Jakarta. Ya, dan itu miliknya Gereja Matik. Jadi agak tidak mungkin kalau itu. Cuman waktu itu mungkin sudah dihapus atau bagaimana kita nggak tahu lah. Pakai logika sederhana saja, itu disebar dari Pasar Minggu. Kok Pasar Minggu salah, Tanah Abang. Ya, dari gerejanya Gede Lucu tuh, dari situ semua diproduksi di situ, disebar ke gereja-gereja Matik. Dari Tamrin Residen lah disebutnya. Tamrin Residen itu di Tanah Abang, terus disebar ke sana. Bukunya ada dulu saya, ada. Cuman ya nggak tahu. Ya paling deket kan Petamburan, dari Tamrin Residen ke situ Petamburan dan Mogot daerah situ, ya. Terus kemungkinan besar Cianjur. Cianjur juga biasanya Petamburan sama Cianjur itu link. Itu link. Oke. Jadi Dia lah biang keroknya nih ya, Udin ya, biang keroknya ya. Memang itu kurikulum bikinannya Udin, dikemas betul. di Tamrin Residen, yaitu tempatnya Gede Lucu di situ. Benar-benar. tapi STT Nias tidak mengakui bahwa website itu punya dia, Pak Pendeta. Ya silahkan saja ya. Ya mungkin lupa dihapus kali, karena kan nggak lama kemudian kan Udin lari ke Amerika itu, mungkin terus dihapus. Cuman mungkin Nias nggak sempet kali. Dulu waktu si Udin itu murtad, sering komunikasi kan sama apa Pendeta Henry. Dulu. Saya datang ke penjara, terus di sana dia cerita memurtadkan tiap hari sekian napi gitu, itu bohong semua itu dalam rangka mendapat donasi. Satu orang minta 50.000, ya Pak, saya sudah memurtadkan 50 Pak, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. 50 kali 50 ya 2,5 juta gitu. Tapi itu bohong semua, ya. Terus dia bebas bersyarat. Nah, pada saat bebas bersyarat itu, beberapa saat dia menyusun yang namanya buku Islamologi. Itu dari Tamrin Residen disusunnya. Saya masih di Tamrin Residen waktu itu. Gitu. Oh, jadi si Udin ini dianggap sebagai tokoh yang menjadi narasumber Islamologi gitu ya? Betul, dan itu diakui oleh dia kok. Semua itu memang dari dia semua. Bukunya kurang lebih 60 halaman pakai kertas A4. Begitu.
Pantesan argumentasi mereka itu nggak jauh-jauh dari batu, dari menista dan seterusnya gitu ya. Iya, lah emang iya dari ular ya disimbolkan sebagai ular ya seperti itu. Itu saya pernah lihat itu, saya sudah pernah lihat. Warnanya hijau ularnya. Iya. Ular itu digambarkan sembahannya umat Islam gitu loh. Iya betul, betul. Padahal yang ular itu sesembahannya Udin, padahal sebenarnya sesembahnya Udin itu. Gitu. Oh, dibalik-balik faktanya ya. Ya, saya itu salah satu titik balik saya kenapa saya tidak mau gabung ke mereka. Saya baru tahu ternyata mereka bukan Kristen itu. Kristen yang sebenarnya gimana sih Pak Pendeta? Ya yang Alkitabiah lah, yang Alkitab aja, pakai Alkitabiah aja. Nah, kayak gitu kan nggak ada kebencian, nggak ada di Kristen mah. Kebencian gitu nggak ada kayak gitu. Coba beritakan kebenaran Alkitab. Udin nggak didengar beritanya. Coba Udin suruh khotbah, ada yang mau denger? Kagak. Khotbah Kristen loh ya, khotbah Kristen nggak mau denger dia didengar kalau khotbah Islamologi, baru tepuk tangan semua orang gitu. Padahal ilmunya tentang Islam dangkal sekali Pak Pendeta. Dangkal sekali ya, pokoknya intinya hujat caci maki lah begitu. Itu sayangnya bukunya nggak tahu nih, mestinya masih ada yang nyimpen itu, harusnya ya, harusnya. Itu tadi Pak Pendeta Pak Henry, itu STT itu sekolah tiga Tuhan ya, menurut. Ya kalau saya menyebutnya sekolah tiga Tuhan lah, kalau saya. Siap. Memang daripada sekolah tipu-tipu lebih baik sekolah tiga Tuhan lah. Masya Allah. Memang Bapak Putra Roh Kudus itu 3 apa 1 Pak Pendeta? Ya, kalau tanya dia ya 3 tapi 1. Gimana cara meramunya 3 aja tapi 1, gimana caranya Pak Pendeta? Nggak ada caranya, makanya tipu-tipu. Harus ada tipu-tipu. Nggak ada caranya, nggak ada dalilnya, ya. Caranya nggak ada, dalilnya nggak ada. Pantesan kalau mereka naik diskusi menerangkan itu bulat, nggak tahu kemana, yang nggak ada endingnya gitu. Ya, dan biasanya karena kalah debat maka dia pakai emosional lalu menyerang-nyerang yang lain seperti itu. Baik, Pak Pendeta PT Petrus Suat, silakan ditanggapi. Pak Pendeta, jangan diadu lah. Pak Pendeta Henritan nggak mau diadu. Iya. Jadi semalam gini ya, kemarin masuk ke Komalaku yang nggak kuduga-duga imam besar Masjidil Aqsa, Syekh Muhammadin on cam. Wah, kalau itu kebetulan ada Pak Kiai yang bisa bahasa Arab ya kan. Jadi dia main, alhamdulillah. Beliau menjelaskan di Palestina dan kemudian kita bertanya tentang Kristen, beliau nggak tahu, nggak kenal Yesus. Yang tahu di sana Al-Masih. Tidak tahu Bang Blender. Kalau Pak Henry tahu waktunya dikit. Pak Pendeta, banyak orang mengatakan ini Bang Juma galak Bang Juma. Nah, saya ingin baru kali ini saya mau minta klarifikasi. Pak Pendeta Henry waktu ketemu Bang Juma emang galak? Kakak kita peluk-pelukan ketawa-ketawa. Ini nih. Ya, lah kan ada videonya beredar. Video saya aja ditonton 900.000 orang. Oh, yang sama Bang Yuma, apanya yang mau kita ini, wong kita bersahabat. Ayo. Nggak ada ya, saksinya kan banyak, ada Kok Donitan, ada Umar Valen, malah ada Umi Unirifa juga. Ada siapa lagi? Banyak saksinya. Kok gua nggak disebut? Nggak ada lah galak-galak apa, nggak ada, kita itu nggak kayak begitu, kita bersahabat dengan semua orang kok. Iya. Ya itu teman-teman ya, waktu itu kita pertemuannya lama ya Pak Pendeta ya, ngobrol lama, ngopi-ngopi. Iya. Pak Pendeta bawa 2 pendeta ya, ada 2 orang, lupa saya namanya tuh. Ya itu Ahos sama Gerson. Ya itu. Ya, Islam memang kayak gitulah mengajarkan. Jadi ada 3 kategori di Islam, kafir apa ya? Jadi orang-orang kafir yang membenci Islam itu yang kami kerasin.
Itu kalau tidak ya lebih toleransi Islam lagi. Bahkan disuruh lagi membantu. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Nah, ketika orang yang benci Islamophobia itu wajib dikerasin, bos. Nggak bisa kami diam. Ada Makanya lagi Pak karena Pendeta saya ini juga- yang menjadi izin Pak Blender. Ada lagi yang menjadi fenomena berkembang. Pendeta Purnomo itu agak dikomentari oleh Joshua Tewu bahwa ada lebih 6.000 kesalahan dalam terjemahan. Pendapat Pak Pendeta Ya. gimana? Yang salah itu kitab mereka yang disebut TB2, terjemahan baru 2 itu bukan Alkitabnya Kristen. Dia sendiri juga Tritunggal. Jadi Tritunggal bongkar boroknya sendiri. Kami ya ketawa-ketawa saja itu kan Alkitabnya Kristen. Kalau Alkitab Kristen itu yang ada huruf merah, ada huruf hitam, itu kagak pernah ganti dari kapanpun. Yang gonta-ganti dirubah-rubah itu Alkitabnya yang ngaku-ngaku Kristen. Tuh. TB2 itu kan punyanya Prosetan itu. Di iniin Prosetan. Gua ada prosetan Pak Blender itu apa sih itu prosetan gua nggak ngerti. Suatu saat begini, tak ceritain. Suatu saat ada seseorang diinterogasi, ya. Lalu dia ditanya, siapa namamu? Saya X. Agama Kristen. Kristen apa? Prosetan. Dia bilang gitu. Ya, diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Saya yang dikirim video saya juga ngakak. Yang mewawancarai, yang menginterogasi juga ngakak. Kristen apa? Kristen Prosetan diulang-ulang. Dia mungkin mau ngomong Protestan gitu Pak Pendeta ya. Ya, tapi ya kan belum tentu tahu dia ya, itu namanya orang di kampung kan Protestan gitu. Ada lagi sebelum Pak Pendeta turun. Ya. Kenapa banyak denominasi sih di kekristenan Pak Pendeta? Yang punya denominasi itu mereka Katrom, Ortodoks, Protesan. Kalau kami ya tidak satu. Yang ngaku Kristen itu yang punya denominasi. Sekarang di Indonesia ada 107 tambah 3, 110. Tuh. Kalau kami yang enggak Kristen ya satu. Ya itu denomi itu demi untuk pengajaran firman atau karena Tidak. hal lain? Kontrak mati Tritunggal. Semua denom itu kontrak mati Tritunggal. Hanya sudut pandangnya beda-beda. Ya, ada yang dari samping, atas, bawah, miring, diputer-puter. Pokoknya semua kontrak mati Tritunggal. Kalau kita semua nanya, ada yang bilang pribadi, ada yang bilang hakikat, ada yang bilang apalagi manifestasi, ada yang bilang lagi dan lain sebagainya. Ada oneness, ada Jesus only, ada Unitarian, ada Trinitarian. Itu semua adalah kontrak mati Tritunggal. Jumlahnya kita ada 110 lah mudahnya. Denominasi. Pak Pendeta, saya pernah menonton ada pendeta rebutan mimbar. Apa ini bukan sesuatu yang menjadi masalah juga? Ya, itu kan karena seseorang itu, misalnya ya, seseorang dia sedikit menolak Tritunggal. Itu di depak dikeluarin. Dia nggak boleh khotbah lagi di situ. Gitu. Kok dia kok ngotot lalu mau diturunin rebutan. Sebenarnya karena dia menolak menjelaskan tentang Tritunggal. Tritunggal itu harus diserukan dari awal. Ya, pertama kali sudah istilahnya jeplak, ya mangap itu harus sudah Tritunggal. Demi nama Bapa atau segala hormat untuk Bapa, harus begitu. Kalau pendeta-pendeta yang nggak mau begitu, ya otomatis lalu mereka rebutan, kamu udah nggak layak lagi naik mimbar gitu. Oke. Kita sebentar sampai dulu Opung ya. Opung, assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, host, para netizen. Idola saya pendeta HTD ini luar biasa. Shalom Pak HTD. Ya Pak, boleh Pak. Ini idola saya benar nih Pak HTD ini. Postingannya mantap betul. Selalu setiap postingannya itu menjadi
pasti saya putar bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali malah. Nah, Pendeta HTD ini sebagai idola saya memang harus lanjut seperti demikian, itu kah postingan-postingannya Pak HTD? Ya, saya tidak pernah bergeser dari sejak postingan pertama, doa Bapa kami jangan dilakukan lagi, heboh. Lalu baptisan Bapa Anak Roh Kudus, heboh. Ya, Yesus tidak pernah menebus dosa, heboh. Semua sama Pak, di backup dengan Alkitab. Dan Alkitab yang saya pakai, mohon maaf, bukan Alkitab TB2. Alkitab yang saya pakai Alkitab standar dunia, yang ada huruf merah, ada huruf hitam, yang ditolak oleh kelompok-kelompok di luar sana. Sebab kalau dia Lagi hang. Sabar dulu. Aduh, gangguan Sinal Opung. sinyal dia ya. Sabar dulu. Oke. Sinal itu Pak Pendeta. Soalnya ini loh, Pung, banyak sekali yang kontroversi dari pada video-video beliau itu. Itu dia, makanya jangan dia, saya aja pribadi jujur saya katakan ngeri saya anunya. Apalagi tadi barusan itu yang disebut-sebutan pro setan, aduh luar biasa pendeta kita ini. Begini loh Pung, dibanding dengan Ratu Entok, statement Pak Pendeta ini itu ada nggak sih yang menegur dan melaporkan dibanding Ratu Entok? Kalau mau dibandingkan Pak Henry kan lebih masuk pidana loh. Bagaimana menanggapi Pak Henry? Kalau saya jaksa, kalau saya reserse sudah saya tangkap ini Pak Pendeta HTD ini. Pak, lebih benar mana Pak? Saya menyebut ortodok apa ortorokodok? Ayo. Kalau saya sebut ortodok itu nama. Kalau saya sebut ortorokodok itu bukan apa-apa, tapi orang ngerti. Protestan apa prosetan? Kalau saya sebut prosetan, maka saya asal sebut. Tetapi orang tahu maksudnya. Ngerti Pak? Jadi kalau saya sebut gereja protestan, tentu saja orang protestan marah. Kalau saya sebut gereja prosetan atau ortorokodok, ayo. Mendingan saya sebut ortorokodok. Mendingan saya sebut ortorokodok sama prosetan. Karena memang tidak ada gereja itu, gitu loh. Iya. Gereja iya, metik ada nggak Pak? Iya. Gereja metik. Ya, Nggak ada gereja metik. Iya sebentar Pak HTD, iya betul saya paham. Tapi kenapa tidak ada yang berani nyangkal-nyangkal, bantah-bantah, apalagi LP-LP gitu. Ada, Jadi Pak. kan Nggak ada Pak, mereka tidak punya dasar. Tayangan saya itu bikin kuping merah, tapi mau dibantah tidak bisa. Karena semua backup by scripture, di backup oleh Alkitab. Saya nggak pernah sebut Bible ya Pak, Bible itu tidak ada. Anda tahu nggak semua bahwa Bible itu tidak ada, yang ada scripture. Biblos itu nggak pernah ada. Ayo, ya. Anda pernah tahu bahwa Biblos itu Biblos satu, Biblos. oke. Dilanjut Bang Andi. Saya sudah puas penjelasan langsung komunikasi dengan Pendeta HTD. Benar-benar idola saya ini. Makanya kalau nanti kelak ada apa-apa, saya siap dari depan untuk membantu Pak HTD ini ya Pak, sesuai dengan profesi saya. Oke. Ratu Bebek misalnya ya, Handi, Ratu Bebek itu nggak layak itu untuk diperkarakan. Jauh lebih menghina yang tiap hari nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Jauh lebih menghina dibanding Ratu Bebek. Ratu Bebek secara esensial bener loh. Memang Yesus tidak pernah gondrong kok. Mana ada Yesus gondrong? Ya. Sebenarnya ada nggak sih foto yang benar-benar identik itu Pak Pendeta? Nggak ada. Allah tidak meninggalkan jejak. Jangankan diri Yesus, makam Yesus juga nggak ada. Bait Allah juga nggak ada. Tabut perjanjian juga nggak ada. Itu semua itu bohong semua itu kalau dibilang ini di sini Yesus disalib. Udah sekarang jadi hotel kok. Ini Taman Getsemani udah nggak ada, itu semua itu cuman tour guide. Ini urusannya tour. Gitu.
Tidak meninggalkan Berarti Ratu jejak Bebek- ya, Andi. Nanti Ratu Bebek di persidangan gimana membuktikannya itu Pak Pendeta? Yang buktikan saja begini, jauh lebih menghina adalah yang mempersekutukan Allah dengan apalah tiga tapi satu atau apapun. Itu jauh lebih menghina. Kalau Yesus tidak gondrong itu justru Alkitabiah. Justru Alkitabiah. 1 Korintus 11 ayat 4, laki-laki yang gondrong itu menghina Allah. Yesus tidak mungkin menghina Allah waktu jadi manusia. Jadi Yesus pasti tidak gondrong. Ada ayatnya itu 1 Korintus 11 ayat 4. Ya, terus berbuat sesuatu Pak Pendeta, ini gayanya Pak Pendeta Henry Tan. Tapi ada nggak sih yang nelpon, menegur gitu Pak Pendeta? Nggak ada. Yang maki-maki saya gini, ketemu kalau kamu punya nyali. Ya, saya ada di Jakarta, ketemu kalau kamu punya nyali. Semua saya di backup pakai ayat Alkitab. Kalau kamu cuma ngarang, ya nggak ada. Nomor saya itu ada di mana-mana kok. Ya, nomor saya itu. Yang paling kontroversi Pak Pendeta itu mengenai di komentari Julius, justru Julius yang dilaporkan mengenai NOT itu loh Pak Pendeta. Itu paling kontroversi itu. Iya, yang Yesus menikah lalu ya saya memakai bahasa waktu itu, memakai bahasa itulah ya. Ya apa? Saya sudah timpali dengan ya. Sebenarnya karena itu kan Milkana tuh ya. Milkana kemana sekarang nggak pernah nongol ya? Masih ada dia, masih online. Yang sampai nangis Korea itu, nangis India itu. Salah ya Pak, jadi itu salah itu. Oke, makasih Pak Pendeta Henry. Oke, ini ada pendeta terima kasih ini semua. juga. Saya Iya, undur diri, jika ada kata-kata kurang sopan mohon dimaafkan. Terima kasih. Makasih Pak Pendeta. Sampai jumpa.